Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 33 akan mencoba menjelaskan tentang tema basis data dari diagnosa diabetes mellitus dengan sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Yang pertama, di sini ada RDIS atau RD dari sistem pakar diabetes mellitus. Di sini ada tabel basis pengetahuan, tabel gejala, tabel kondisi, tabel hasil diagnosa, dan tabel penyakit. Ya, untuk relasi dari basis pengetahuan dan tabel gejala, yaitu setiap basis pengetahuan harus memiliki satu atau lebih gejala. Untuk tabel gejala, setiap gejala harus memiliki satu atau lebih basis pengetahuan. Dan untuk relasi dari tabel gejala dan tabel kondisi, yaitu setiap gejala harus memiliki satu dan hanya satu kondisi. Untuk kondisi, setiap kondisi harus memiliki satu dan hanya satu gejala. Lalu di sini ada tabel gejala dan hasil diagnosa. Untuk relasi dari tabel gejala dan tabel hasil diagnosa, yaitu setiap gejala harus menghasilkan satu dan hanya satu hasil diagnosa. Untuk hasil diagnosa, setiap hasil diagnosa harus memiliki satu atau lebih gejala. Dan di sini ada relasi dari hasil diagnosa dan tabel penyakit. Untuk tabel hasil diagnosa, setiap hasil diagnosa harus memiliki satu dan hanya satu penyakit. Lalu untuk tabel penyakit, setiap penyakit harus menghasilkan satu dan hanya satu hasil diagnosa. Lalu untuk relasi dari basis pengetahuan dan tabel penyakit. Setiap basis pengetahuan harus memiliki satu atau lebih penyakit. Untuk tabel penyakit, setiap tabel penyakit harus memiliki satu atau lebih basis pengetahuan. Lalu kemudian di sini ada desainer dari database sistem pakar diabetes mellitus. Di sini ada admin, tabel kondisi, tabel basis pengetahuan, tabel gejala, tabel hasil, tabel penyakit, dan tabel pos. Untuk tabel admin, di sini ada tabel admin. Untuk tabel admin, strukturnya ada username, password, dan nama lengkap. Untuk username sendiri, yaitu sebagai primary key. Tipe datanya berupa varchar. Lalu ada password dengan tipe datanya varchar dan nama lengkap dengan tipe data varchar juga. Lalu di sini ada tabel kondisi. Tabel kondisi dengan struktur datanya ada ID, kondisi, dan keterangan. Untuk ID sendiri yaitu sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu ada kondisi dengan tipe data varchar dan keterangan dengan tipe data varchar. Lalu di sini ada tabel basis pengetahuan. Untuk struktur data dari basis pengetahuan ada kode pengetahuan, ada kode penyakit, ada kode gejala, lalu ada user belief dan user disbelief. Untuk tipe data dari kode pengetahuan yaitu tipe datanya integer dengan sebagai primary key. Lalu ada kode penyakit dengan tipe data integer, ada kode gejala dengan tipe data integer, lalu ada user belief dengan tipe data double. Kenapa double? Dikarenakan ada koma. Lalu ada user disbelief dengan tipe data yang sama yaitu double. Lalu di sini ada tabel gejala. Tabel gejala ini struktur tabelnya ada kode gejala dengan tipe data integer dan sebagai primary key. Lalu ada nama gejala dengan tipe data varchar. Kemudian di sini ada tabel hasil. Struktur dari tabel hasil sendiri ada ID hasil sebagai primary key dan tipe datanya integer. Lalu ada tanggal,
ada penyakit, ada gejala, ada hasil, dan ada hasil nilai. Kemudian ada tabel penyakit. Tabel penyakit di sini strukturnya ada kode penyakit sebagai primary key dan tipe datanya integer. Ada nama penyakit dengan tipe data varchar, ada detail penyakit dengan tipe data varchar, ada SM penyakit dengan tipe data varchar, dan ada gambar sebagai varchar tipe datanya. Lalu yang terakhir di sini ada table post. Table post di sini berfungsi sebagai artikel-artikel yang ada di web ini. Untuk strukturnya ada kode post sebagai integer, ada nama post, ada detail post, ada SM post, dan ada gambar. Untuk cara pengerjaannya, di sini kita sebagai user akan menginputkan diagnosa gejala tersebut dengan kondisi. Lalu setelah menginputkan, inputan tersebut akan diproses oleh basis pengetahuan. Si basis pengetahuan ini akan mengambil penyakit dari kode penyakit. Setelah gejala tersebut diproses dengan certainty factor, jika tingkat kepercayaannya sudah didapat, maka akan ditemukan hasil. Mungkin begitu cara sistem kerjanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penyampaian. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.